Dan akhirnya kita siap LC juga. Mohon maaf saya tidak bisa nge-record soalnya lagi LC dan kamera. Hello, welcome back my YouTube channel. Nah guys, hari ini saya ditugaskan untuk laporan live report ke TVRI Nasional terkait sebanyak 39 orang pedagang di Pasaraya ternyata positif COVID-19. Bahkan masih ada 1000 pedagang lagi yang sudah terdata. Ini bakalan dites swab test secepatnya. Jika di 1000 ini ada yang positif lagi, berarti akan ada langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kira-kira prepare atau persiapan kita sebelum live ke nasional. Kira-kira reporter itu kegiatannya ngapain aja sih? Nah, nanti bakalan saya kasih tunjuk kira-kira saya ngapain aja ya, persiapannya itu seperti apa agar bisa laporan ke TV nasional. So, stay tuned. Oke guys, nah jadi sebelum kita live report terlebih dahulu, reporter akan dikasih naskah sama produser yang kali ini yang bertugas itu adalah Kak Magri Nelvilubis, kalau lebih akrabnya saya panggilnya Kak Ade, dan reporternya Saul Nur yang bakalan kita laporkan terkait 39 orang pedagang Pasaraya Padang positif COVID-19. Nah ini dia, ini nanti bakalan kita laporkan semuanya. Tapi yang paling terpenting itu seorang reporter itu adalah membuat pointer, karena pointer itu sangat diperlukan. Itu adalah salah satu senjata bagi setiap reporter. Kenapa? Karena semuanya ini bakalan kita laporkan. Nah, jadi biar kita tidak belibet-belibet, pointer itu bakalan kita ambil poin-poin pentingnya dan kita rangkum. Kita gunakan bahasa kita sendiri. Kenapa menggunakan bahasa kita sendiri? Jadi ketika kita melaporkan itu lebih enak cara bahasa yang kita gunakan agar pemirsa atau orang yang menonton live report kita itu paham sebenarnya apa sih topik dan inti utama yang akan dilaporkan. Jika ini bakalan kita baca, itu sama saja tidak namanya live report, karena live report itu menyampaikan dengan gaya bahasa dan kelugasan seorang reporter itu seperti apa, kosakata dan bahasa atau diksi yang akan mereka gunakan, seperti itu. Jadi pointer salah satu kunci yang sangat diperlukan oleh reporter ketika melaporkan. Nanti saksikan ya seperti apa nanti perjalanannya ketika live report. Prepare. Sibuk apa? Sorry, ini kita lagi prepare deh. Ini krunya, kameramen saya hari ini Bang Heru, produser saya Kak Ade. Karena lagi COVID, kita nggak boleh ke lapangan, jadi kita laporannya di masih di Kota Padang sih. Sementara kita live reportnya dari kantor aja, karena agak sedikit nyeri. Sama produser kita bakal jadi kira-kira seperti inilah ya, kita harus bersabar menunggu karena di Jakarta masih ada live dari BNPB, jadi masih membahas updatean soal BNPB. Kita TVRI Sumatera Barat dapat slot untuk live-nya nomor 18. Seperti sekitar jam 4 lewatan baru giliran Sumbar. Tetap semangat, nunggu giliran. Ini nama alatnya Soliton. Pakai alat ini kita untuk live ke nasional. Ini sengaja kita standby kan, kita matikan dulu. Nanti pas live baru kita hidupkan. 9 orang. Dari data yang kami peroleh sebanyak 3 orang pedagang diantaranya meninggal dunia. Sementara itu pemerintah Kota Padang sempat menutup akses atau aktivitas pasaraya selama 5 hari. Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal mengatakan petugas sudah melakukan pendataan dan menelusuri terhadap siapa saja yang pernah kontak fisik
dengan pedagang ini. Dan ternyata setelah didata ini sebanyak 1.000 orang yang sudah dinyatakan akan diminta untuk melakukan tes swab di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kota Padang. Dan 1.000 orang ini akan diuji swabnya dan akan diketahui hasilnya untuk beberapa hari ke depan ini. Namun Dinas Perdagangan Kota Padang mengatakan untuk kebutuhan pokok masih buka, dan saat ini aktivitas pasar yang lainnya, yang selain sembako memang ditutup untuk sementara waktu hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Bahkan Pasar Raya Kota Padang juga sudah disemprot disinfektan. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 di Pasar Raya Padang. Ingat, Pasar Raya Padang ini merupakan sentral titik tumpunya, yaitu pasar yang terbesar yang ada di Kota Padang ini, sehingga pergerakan untuk penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Padang ini memang terindikasi cepat tersebarnya di Pasar Raya Padang ini. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah untuk menutup dan melakukan penyemprotan. Namun untuk sembako masih dapat untuk diakses. Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh pemerintah, yaitu melakukan pembatasan jaga jarak atau physical distancing, bahkan akan membuat jarak-jarak antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, dan juga pedagang diwajibkan menggunakan masker, dan juga termasuk untuk para pembeli. Pemerintah Kota Padang meminta masyarakat untuk bersama-sama terus menekan penyebaran COVID-19 ini dengan cara tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Fajri dan Natasha, dapat kami gambarkan juga atau kami informasikan data keseluruhan untuk wilayah Sumatera Barat yang ODP sejauh ini sudah mencapai 8.430 orang, sementara untuk PDP mencapai 462, dan yang sudah dinyatakan terkonfirmasi ini sebanyak 203, dan yang sudah sembuh sebanyak 37 orang. Demikian yang dapat kami laporkan. Dan akhirnya kita siap LC juga. Mohon maaf saya tidak bisa nge-record soalnya lagi LC dan kamera saya juga cuma hanya satu. Mohon maaf, dan mari kita bersama-sama tetap untuk menekan penyebaran COVID-19 dengan cara kalian tetap berada di rumah, gunakan masker jika berada di luar ruangan. Jangan lupa sering cuci tangan. Saya ada yang lupa ini, kita share ilmu aja ya. Tadi pas lagi live report itu sebenarnya ada step-stepnya yang harus kita lakukan, yaitu kita juga harus ingat pointer yang kita ketik tadi. Habis itu kita komunikasi dengan produser. Selain produser yang di kitanya, kita juga komunikasi dengan produser Jakarta. Itu kita bakalan ditelepon ke nomor handphone kita untuk mendengar cue atau aba-aba ketika kita harus masuk untuk melaporkan. Dan saya tadi nggak sempat nge-record karena saya cuma hanya menggunakan satu kamera, dan nanti bakalan coba saya review, saya cari video contohnya, nanti bakalan saya tayangkan seperti apa hasil ketika kita live report di lapangan. Live report itu memang tidaklah mudah karena memang harus banyak yang kita lakukan prepare-nya, itu mulai cek jalur dalam arti kita harus melihat frekuensi alat Soliton yang kita gunakan, apakah jaringannya bagus atau bad jaringannya, itu juga harus kita pikirkan. Location kita harus juga pikirkan. Tadi saya sempat ditanya lokasi tempat saya live, ternyata kita juga harus memikirkan lokasi kita. Kalau kita berbicara soal bencana, mungkin kita bisa handle-nya pergunungan atau lokasi bencana langsung. Kalau kita berbicara soal pasar, mungkin kita bisa ngambil gambar yang netral, jalan atau rumah-rumah penduduk. Itu untuk background pendukungnya. Selain ada visual yang bakal kita tayangkan, itu juga harus kita pertimbangkan. Kita juga harus communication dengan cameraman person kita untuk berdiskusi, angle, terus cara penempatan kameranya juga harus kita pertimbangkan. Ya, kira-kira seperti itulah. Selain mempersiapkan pointer, terus komunikasi dengan produser di kantor kita, komunikasi dengan kameramen, terus communication dengan produser yang ada di pusat Jakarta yang untuk nge-handling kita atau nge-handle kita. Nanti produser Jakarta itu nanti bakalan ngasih kita cue ketika sudah giliran Sumbar, nanti kita akan ditelepon, dikasih aba-aba
biasanya itu bakalan di countdown 3, 2, 1. Sawal silahkan dengan laporan Anda. Nah itu barulah kita menyampaikan laporan kita. Ketika kita sudah disuruh untuk turun, nanti bakalan disuruh buat oke, Sumbar clear, berarti kita sudah boleh buat turun dalam arti kita sudah boleh untuk tutup mengakhiri live report kita seperti itu. Ya kira-kira seperti itulah prepare atau persiapan buat LC atau live cross, nama sekarangnya. Kalau bahasa terdahulunya live report, nah sekarang bahasanya LC. Semoga ilmu yang saya share ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menekunikan dunia jurnalis atau yang concern terhadap broadcasting. Nah kalian juga harus mempersiapkan mental, fisik, dan kecepatan cara kalian berpikir. Thank you so much bagi kalian sudah menyaksikan channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and share, and comment. Thank you so much. Sampai jumpa.